Indonesia Prabowo Subianto lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Wakil Kepala Staf Kepresidenan pantau program CKG di Barito, Kuala. Diduga berasal dari mobil yang terparkir, kebakaran hanguskan rumah di Jalan HKSN Komplek AMD Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam damai Banua. Bisa berjumpa kembali bersama kami TVRI Kalimantan Selatan, TV Orang Banua dalam Kalimantan Selatan hari ini di edisi Kamis hari ke-20 di bulan Februari 2025. Selama 60 menit ke depan kami akan menyampaikan rangkaian peristiwa dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Syarifah Nanas. Dan saya Ridani Nur, inilah informasi untuk Anda selengkapnya. Kami awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, berdiri di jajaran 33 gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia. Gubernur Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman hari ini beserta 12 pasangan bupati, wakil bupati, wakil wali kota di Kalimantan Selatan dilantik Presiden Prabowo Subianto. Secara serentak 961 kepala daerah se-Indonesia dilantik dalam satu rangkaian prosesi yang dipusatkan di Istana Negara. Prosesi sakral pelantikan seluruh kepala daerah se-Indonesia yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat berjalan hikmat. Yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Termasuk diantaranya Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman. Serta 12 kepala daerah, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota Banjarmasin. 20 Februari 2025 merupakan momen istimewa bagi seluruh kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Prosesi pelantikan kepala daerah kali ini digelar berbeda, di mana kepala daerah serentak seluruh Indonesia berkumpul dan kemudian dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Dalam amanatnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Presiden mengingatkan kepala daerah adalah pimpinan rakyat dan hendaknya menjadi pelayan rakyat. Nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Secara keseluruhan, prosesi pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 ini diikuti 961 kepala daerah. Terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Usai dilantik, dalam agendanya, seluruh kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer Akmil di Magelang, Jawa Tengah dari 21 hingga 28 Februari mendatang. Pemirsa, dimulai Februari 2025, program cek kesehatan gratis resmi dijalankan. Ya, guna memastikan program berjalan baik, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari lakukan pemantauan ke sejumlah puskesmas di Kalimantan Selatan. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari pantau langsung program cek kesehatan gratis di sejumlah puskesmas di wilayah Kalimantan Selatan. Salah satunya di Puskesmas Anjir Pasar, Kabupaten Batu Kuala.
Di puskesmas ini, Kodari tak hanya melakukan pemantauan, namun juga mencoba sejumlah pelayanan kesehatan gratis yang tersedia di puskesmas. Dalam mensosialisasikan program cek kesehatan gratis, setiap tenaga medis di Puskesmas Batu Kuala membuat video edukasi tata cara mengikuti program. Kodari menilai cara tersebut cukup kreatif, dapat dijadikan masukan ke pusat sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut program cek kesehatan gratis, sehingga diharapkan masyarakat akan semakin sadar akan deteksi dini penyakit dan kualitas kesehatan masyarakat yang meningkat. Mungkin nanti jadi masukan buat saya bawa ke pusat itu adalah bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Itu diantaranya bisa lewat bidan desa ya Pak ya, bidan desa. Karena mungkin bidan desa langsung bersentuhan dengan masyarakat sehari-hari ya. Yang kedua, ya nanti kita jajaki kemungkinan dari puskesmas itu untuk bisa jemput bola. Jadi tidak sepenuhnya menunggu pasien yang datang, masyarakat yang datang. Tetapi dari puskesmas bisa mengingatkan kepada warga yang ulang tahun untuk ikut cek kesehatan gratis ini. Jajaran Dinas Kesehatan kami wajibkan semua kepala puskesmas harus segera melaksanakan. Pertama, sosialisasi. Semua puskesmas harus bikin video dengan puskesmas masing-masing supaya masyarakat mudah memahami kapan dia datang, kemana saja, loket apa saja, pelayanan apa yang nanti didapatkan. Jadi mereka sebelum ke puskesmas sudah mendapat gambaran utuh apa yang akan didapat nanti setelah nanti dia ke puskesmas. Program cek kesehatan gratis merupakan kado dari pemerintah untuk masyarakat yang berulang tahun dengan mengunduh aplikasi Satu Sehat atau langsung datang ke puskesmas. Setiap warga yang berulang tahun dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis. Terlambat jakanya itu isinya di mana? Di sini apa di situ? Pemirsa, musibah kebakaran melanda rumah beton di Jalan HKSN Komplek AMD Permai, Kota Banjarmasin, Kamis dini hari. Selain menghanguskan rumah, satu buah mobil juga ludes terbakar yang diduga menjadi pemicu kebakaran. Kobaran si jago merah melumat sebuah rumah beton di Jalan HKSN Komplek AMD Permai, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin. Warga bersama relawan pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kewalahan untuk menjinakkan api lantaran sulitnya sumber air. Api baru berhasil dipadamkan setelah proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Menurut Lurah Alalak Selatan, keterangan dari pemilik bangunan kebakaran ini diduga berasal dari mobil yang terparkir di halaman rumah. Terjadi jam 3.30 dini hari. Jadi saat orang kondisi istirahat kan. Ya ada informasi juga dari mobil asal apinya. Sejauh ini kayaknya nggak ada deh. Mungkin itu memang faktor musibah juga. Tapi nanti kalau ada pastinya baru diinformasikan penyebabnya. Insiden kebakaran ini juga membuat satu rumah lain terdampak rusak ringan pada bagian atap bangunan. Tak ada korban luka ataupun jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, mari mengenal lebih dekat Muhyiddin Hasnuryadi. Informasinya akan kembali setelah berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini.
Pemirsa, kami akan membawa Anda untuk mengenal lebih dekat sosok Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman. Ya, dan berikut profil Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2025-2030. Haji Muhyiddin, pria kelahiran Binuang, 6 Mei 1958 silam, mengawali jenjang karirnya sebagai seorang guru olahraga di SMPN Binuang 1. Sebelum dikenal luas oleh masyarakat Kalimantan Selatan dalam dunia politik, pemerintahan, Muhyiddin merupakan seorang pebisnis. Bergabung bersama Partai Bintang Reformasi PBR menjadi awal mula Muhyiddin masuk ke dunia politik. Kedudukannya berpindah dengan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapin tahun 2004-2009. Setelah selesai masa jabatannya, Muhyiddin kembali mencalonkan diri sebagai Dewan Legislatif dan berhasil lolos sebagai anggota DPRD Kalimantan Selatan tahun 2009-2014. Belum selesai masa kerjanya di DPRD Kalimantan Selatan, Muhyiddin mengundurkan diri dan mencoba berkontestasi sebagai calon wali kota Banjarmasin pada tahun 2010 dinampingi Irwan Ansari. Untuk kemudian, suara unggul, Muhyiddin terpilih menduduki jabatan sebagai wali kota Banjarmasin periode 2010-2015. Selesai menjabat sebagai wali kota, Muhyiddin mengikuti Pilgub Kalimantan Selatan 2015, mencalonkan diri sebagai calon gubernur bersama Gusti Farid sebagai wakilnya. Namun, pasangan Muhyiddin Farid kalah suara banyak dari Sabirin Rudi Resnawan. Kontestasi di bidang politik kemudian Muhyiddin kembali berlaga di Pilgub 2020. Kali ini berpasangan dengan rivalnya Sabirinor. Pasangan ini berhasil menang. Muhyiddin menduduki jabatan sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2021-2024. Tahun 2024, Muhyiddin kembali mencalonkan diri ke Pilkada Kalimantan Selatan sebagai gubernur, berpasangan dengan Hasnuryadi Sulaiman. Sementara, mengenal lebih dekat sosok Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, pria bernama lengkap Hasnuryadi Sulaiman atau biasa dipanggil Hasnur. Pria kelahiran 21 Juni 1975 ini adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia dengan latar belakang pendidikan S1 Deakin University, Melbourne, Australia. Sebelum memutuskan berkontestasi dalam Pilkada 2024, ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2014, mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan II. Hasnur, panggilan akrabnya, merupakan kader Partai Golongan Karya dan duduk di Komisi 7. Ia merupakan putra dari pengusaha dan pendiri klub sepak bola PS Barito Putra Abdus Samad Sulaiman HB, dan kini aktif membesarkan dan membina klub sepak bola kebanggaan Urang Banua. Mengemban amanah 5 tahun ke depan, keduanya memiliki program kerja membangun infrastruktur, UMKM, dan pariwisata Kalimantan Selatan agar lebih maju dan makmur. Selain itu, berkeinginan melanjutkan pembangunan jembatan Selat Pulau Laut, jembatan penghubung Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru yang mendukung perkembangan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Sebagai Bupati, sebagai Wakil. Pemirsa, hari ini 20 Februari 2025 menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat Kalimantan Selatan, dengan dilantiknya kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, serta wakil wali kota. Dengan kepemimpinan yang baru, berbagai asa dan harapan disampaikan masyarakat dan berikut harapan mereka. Tepat pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, seluruh kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati di seluruh Indonesia hasil Pilkada 2024 resmi dilantik. Momentum ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi pembangunan Banua. Harapannya sesuai menjalankan tugas dengan baik dalam masyarakat agar lebih profesional. Harapan kami supaya mudah-mudahan pemerintah bahwa menormalkan harga, jika naik pun tidak terlalu tinggi, harapan kami. Untuk Ulun, gasan wakil gubernur, dan juga kepala daerah semuanya bisa untuk menjalankan amanahnya sebaik mungkin dan juga bisa bekerja lebih profesional lagi. Ulun terhadap gubernur, wakil gubernur, dan kepala daerah semoga bisa menepati janji-janjinya
dan juga bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan kepada Gubernur dan wakilnya serta Kepala Daerah Kalimantan Selatan yang dilantik hari ini bisa membawa dampak positif untuk kedepannya Kalimantan Selatan. Tak sekedar asa, harapan dan suara masyarakat akan kepemimpinan dan amanah yang diemban 5 tahun ke depan bisa memberikan perubahan besar bagi pembangunan Banua tercinta. Pak Presiden mau masuk. Sejumlah pekerjaan rumah besar sudah menunggu kepala daerah terpilih, mulai dari penanganan sampah, infrastruktur, dan hilirisasi harus menjadi perhatian serius para kepala daerah di Kalimantan Selatan. Ya, selain itu, tantangan terbesar yang utama adalah menghindari tindakan korupsi. Berbagai harapan disampaikan masyarakat Kalimantan Selatan kepada kepala daerah yang dilantik, khususnya terkait peningkatan perekonomian dan pengelolaan sampah. Di Kota Banjarmasin, penutupan tempat pembuangan akhir TPA Basiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada 1 Februari 2025 telah menimbulkan krisis pengelolaan sampah yang membutuhkan solusi segera. Penutupan TPA disebabkan oleh pengoperasian yang belum memenuhi standar sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana masih digunakan metode penimbunan terbuka open dumping. Akibatnya, pemerintah Kota Banjarmasin harus mengalihkan pembuangan sampah ke TPA regional Banjar Bakula. Namun, daya tampung lokasi ini hanya mampu menampung sekitar 105 ton sampah per hari. Sementara jumlah produksi sampah harian di Banjarmasin mencapai 600 hingga 650 ton. Status tanggap darurat pengelolaan sampah telah ditetapkan. Sejumlah langkah telah dilaksanakan, di antaranya memaksimalkan fungsi 17 tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle, TPS 3R, dan mengimbau masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya agar mengurangi jumlah limbah yang masuk ke TPA. Persoalan sampah tidak hanya terjadi di Kota Banjarmasin. Pengamat tata kota Nanda Febrian Pratamajaya berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dapat bersinergi untuk mengoptimalkan pelayanan dasar seperti pengelolaan sampah. Jadi kita tentu siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, bagaimana kita memikirkan dan bersama-sama mengeksekusi program, khususnya program-program pelayanan dasar permasalahan-permasalahan di kota. Contoh misalnya terkait masalah persampahan, masalah drainase, dan lain-lain. Nah, kami dari sisi Asosiasi Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan siap memberikan kontribusi pemikiran dan juga hal-hal apa saja terkait teknis manajemen persampahan, teknis manajemen sistem pengelolaan air limbah, kemudian juga drainase dan lain-lain. Kami siap untuk berkolaborasi dan juga mendorong itu menjadi prioritas, mungkin program super prioritas, karena memang ini sangat urgent masalah persampahan di Kota Banjarmasin. Sementara secara umum, ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Handri Imansyah melihat dari sisi bagaimana pemerintah daerah dapat lebih kreatif mencari terobosan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Anggaran yang didapat dari pemerintah pusat menurut Handri harusnya dapat dijadikan untuk menambah aset. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta, berdayakan aset yang dimiliki untuk dapat dikelola dan menghasilkan PAD. Infrastruktur dan manufaktur hilirisasi juga masih terus menjadi pekerjaan rumah. Dan tentu saja, tantangan terbesar bagi kepala daerah menurut Handri adalah menghindari melakukan korupsi. Pemimpin barunya adalah tekan korupsi, itu intinya. Sebab korupsi itu menjadi penghambat untuk membangun. Dimana kita tahu itu 30% tuh, 40% tuh habis untuk dana itu untuk hal-hal yang tidak berguna gitu kan. Belum lagi itu korupsi, belum lagi nanti nggak fokus anggarannya. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang seharusnya bisa mencapai 6-7% itu praktis hanya di 5%, 4%. Kecuali misalnya daerah-daerah tertentu yang ada investor baru masuk misalnya kayak Morowali. Nah itu kan otomatis ya dari nol itu menjadi daerah manufaktur itu otomatis pertumbuhannya tinggi. Tapi kan hanya tergantung pada satu sektor. Masyarakat Kalimantan Selatan menaruh harapan besar agar kepala daerah yang baru dapat menangani permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Permasalahan sampah hanya satu dari sekian masalah yang masih harus mendapat perhatian.
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi tuntutan melalui kebijakan yang tepat sasaran. Partisipasi masyarakat yang aktif serta kerjasama antar pihak terkait. Ya, sementara itu pemirsa, pelantikan para kepala daerah khususnya untuk Kalimantan Selatan juga diharapkan oleh kalangan akademisi dan mahasiswa dapat membawa perubahan. Ya, terutama pelayanan publik untuk masyarakat. Pelantikan para kepala daerah termasuk untuk Kalimantan Selatan diharapkan kalangan akademisi dan mahasiswa dapat meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor pembangunan. Dekan Visip Universitas Lambung Mangkurat Budi Suryadi menegaskan para kepala daerah agar dapat menepati program yang diusung dalam visi dan misinya saat mencalonkan diri. Dalam pelaksanaannya diharapkan pula terus meningkatkan partisipasi masyarakat agar tepat sasaran dan sesuai harapan. Hal yang sangat perlu sebenarnya untuk dilakukan di daerah wilayah Kalimantan Selatan. Para kepala daerah terpilih bisa mengejawantahkan sebenarnya, mengimplementasikan secepatnya visi, misi dan programnya dalam dokumen politik di KPU ke dokumen politik di pemerintahan daerah yang berupa RPJMD dan RKPD. Sementara para mahasiswa dari FKIP, WLM, Bintang, dan Mona berharap bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dapat lebih diperhatikan guna kemajuan sumber daya manusia dan kesehatan warganya. Harapan saya mungkin semoga pendidikan semakin merata dan semua orang bisa melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang mereka inginkan. Juga mungkin saya harap beasiswa ini semakin mudah didapatkan untuk semua siswa dan mahasiswa, dan juga mungkin perataan gaji guru ya yang sesuai sama UMR-nya. Mungkin itu dari saya. Menurut saya juga beasiswa karena banyak murid yang kurang mampu. Jadi mungkin dibanyakan beasiswa yang bisa membantu murid-murid yang kurang mampu tersebut biar mereka bisa tetap bersekolah walaupun kekurangan gitu. Ya kan sering lihat tuh di jalan kadang kotor gitu. Jadi mungkin ada bisa program yang bisa bersih biar jalanan itu lebih bersih, lebih dirawat. Para kepala daerah yang baru dilantik khususnya di Kalimantan Selatan diharapkan pula mampu menerjemahkan program visi misinya dengan tepat dan cepat, menyesuaikan kemampuan anggaran saat ini dalam kondisi efisiensi dengan melihat skala prioritas pembangunan. Pemirsa, hari ini Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terpilih beserta para wakilnya dilantik secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta. Ya, papan bunga ucapan selamat untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin dan Hasnur Yadi, memenuhi halaman Mahligai Pancasila sejak kemarin. Pelantikan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati serta wakilnya yang terpilih pada pemilihan kepala daerah 2024 lalu dipusatkan di Jakarta dan langsung dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Ucapan selamat dengan dilantiknya kepala daerah ini terutama untuk Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan wakilnya Hasnur Yadi terus berdatangan dan memenuhi halaman kediaman Gubernur dan Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Papan bunga menghiasi depan pagar Mahligai Pancasila dan juga halamannya. Begitu pula di depan kediaman Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang tidak jauh dari Mahligai Pancasila juga terlihat jajaran papan bunga ucapan selamat yang datang dari SKPD maupun relasi. Terpantau TVRI hingga siang tadi, kiriman papan bunga ucapan ini pun terus berdatangan. Selain itu, dari pantauan TVRI di depan kediaman orang tua Wakil Gubernur Hasnur Yadi di Jalan Kampung Mayudara juga tampak jajaran papan bunga ucapan selamat. Pemirsa, Gang Penatu masih menjadi sentra percetakan yang dipercaya masyarakat untuk berbagai keperluan, termasuk pencetakan foto resmi kepala daerah yang baru dilantik. Meskipun pesanan belum mulai masuk, para pelaku usaha percetakan di kawasan ini bersiap menghadapi permintaan yang diperkirakan meningkat dalam beberapa hari ke depan.
Percetakan di Gang Penatu belum mulai mencetak foto kepala daerah yang sudah dilantik. Foto resmi para pemimpin baru ini biasanya dipesan sebagai pajangan di kantor-kantor pemerintah, instansi swasta maupun rumah warga. Pesanan untuk foto tersebut umumnya mulai masuk 1 atau 2 hari pasca pelantikan, tergantung pada permintaan pasar dan kebijakan pemerintah setempat. Ratu Karimah, salah satu pemilik percetakan di Gang Penatu, menyebutkan bahwa para pemesan terdiri dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah kantor pemerintahan yang memerlukan foto tersebut untuk dipajang, pengusaha yang menjual kembali dalam jumlah besar, hingga masyarakat umum yang menggunakannya secara pribadi. Meskipun teknologi digital terus berkembang, foto cetak resmi masih memiliki nilai tradisi dan prestis, terutama di lingkungan birokrasi. Belum. Oh, belum ada. Belum. Kecuali sehari 2 hari bisa. Sehari 2 hari masuk, kemudian baru ada. Nunggu pelantikan. Habis pelantikan sehari 2 hari baru kita terbit cetakan. Cetakannya. Sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Oh, jadi di sini khusus yang besar. Sesuai pesanan. Biasanya rata-rata pemesan itu berapa banyak, Bu? Bisa 500, bisa 1000. Lembarnya. Dan dari daerah mana aja, Bu? Sampai saat ini, Bu? Banjarmasin, Batola, Kalteng. Nah, stabil aja lah, Bu, dari tahun ke tahun orderan? Iya, stabil. Stabil aja ya? Nggak ada kenaikan atau penurunan ya? Nggak ada. Sama aja. Keberadaan percetakan di Gang Penatu menunjukkan bahwa meskipun teknologi terus berkembang, kebutuhan akan jasa percetakan tradisional tetap ada. Kawasan ini masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan percetakan, termasuk pencetakan foto pejabat yang baru dilantik. Pemirsa, BKOM gelar BIMTEK petugas kesehatan calon haji. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Mengenal orang Banjar, tak harus mendatangi setiap sudutnya. Pasar Apung merupakan etalase sederhananya. Menyusuri Pasar Apung Lok Baintan bukan saja tentang menikmati keunikan orang Banjar. Lebih dari itu, Pasar Apung Lok Baintan merupakan warisan sejarah masa lampau yang menjadi saksi perubahan peradaban. Para tenaga kesehatan pemeriksa calon haji mendapatkan bimbingan teknis dari Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, diharapkan dengan pemeriksaan kebugaran calon jemaah haji nantinya tercapai zero kematian dan dalam kondisi sehat saat beribadah haji hingga pulang kembali. Tugas-petugasnya itu dilatih dulu. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan calon jemaah haji, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat BKOM Provinsi Kalimantan Selatan melakukan bimbingan teknis untuk tenaga pemeriksa kesehatan dari kabupaten kota. Upaya ini menurut Kepala BKOM Provinsi Kalimantan Selatan Susi Hermina guna tercapainya harapan zero kematian dan calon jemaah haji dalam keadaan bugar, sehat saat berangkat hingga kepulangan. Ibadahnya di sana agar tetap sehat dan bugar, karena kebugaran saat ini menjadi prioritas dari Kemenak. Ada nilai istitoahnya di situ. Kalau jamaah ini tidak bugar, ini akan menjadi pertimbangan, karena tema kita hari ini kan menuju jamaah haji yang sehat dan bugar, dan kita akan menekan angka, harapan kita zero angka kematian dan meminimalisir
meminimalisir angka kesakitan pada saat jamaah di Tanah Haram. Kalimantan Selatan dikenal memiliki calon jemaah haji yang banyak setiap tahunnya, bahkan tidak sedikit yang risiko tinggi atau RISTI. Untuk tahun 2025 diharapkan para calon jemaah haji benar-benar diperiksa kesehatan dan kebugarannya, serta dilakukan bimbingan selama waktu sebelum keberangkatan, agar tetap selalu dalam keadaan bugar dan sehat. Dengan adanya bimbingan teknis ini diharapkan adanya kesatuan persepsi pelayanan kesehatan dan kebugaran untuk calon jemaah haji yang sesuai dengan standar. Enggak, saya bilang triwulan 1 mumpuk. Pemirsa, program kuliah kerja nyata atau KKN Uniska Muhammad Arsad Al-Banjari resmi ditutup. 1.429 mahasiswa mengikuti KKN di 2 kabupaten yakni Tanah Laut dan Kabupaten Banjar. Program kuliah kerja nyata atau KKN merupakan salah satu kegiatan dalam program perkuliahan untuk salah satu Uniska Muhammad Arsad Al-Banjari yang harus diikuti setiap mahasiswa. 1.429 mahasiswa mengikuti program KKN ini. KKN ini dilaksanakan di Kecamatan Berutung Baru, Kabupaten Banjar, dan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut. Wakil Rektor 4 Uniska Dr. Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari Rofan menegaskan, kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi mahasiswa dalam kaitan studi mereka. Hal senada diungkapkan Ketua Badan Pembinaan Yayasan Uniska Rahmi Tajudinur. Dari kegiatan ini diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat di lokasi KKN. Yang di sini adalah KKN tematik sesuai dengan program yang sudah dicanangkan oleh universitas. Tematik inilah yang memang pas sasarannya dengan kondisi keadaan masyarakat yang ada di 2 kabupaten tersebut. Manfaatnya sangat besar sekali dengan adanya KKN di Kecamatan Berutung Baru ini. Mahasiswa kami disambut dengan luar biasa ya. Dan memang sudah beberapa tahun ya Pak ya di sini. Dan alhamdulillah juga tentu ada manfaatnya bagi masyarakat, juga bagi mahasiswa-mahasiswa Uniska KKN yang sudah KKN di Berutung Baru ini. Pada kegiatan ini juga diserahkan penghargaan untuk 7 kelompok terbaik reguler dan 2 kelompok terbaik non-reguler serta 3 dosen pembimbing lapangan terbaik. Krisis sampah di Banjarmasin semakin mengkhawatirkan sejak penutupan TPA Basiri pada awal Februari 2025. Ya, untuk itu masyarakat dan berbagai pihak turut menyuarakan keprihatinan serta mendesak pemerintah untuk segera menemukan solusi yang tepat. Kalimantan Pos menggelar diskusi interaktif pada 19 Februari 2025 untuk membahas darurat sampah di Banjarmasin. Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh dan pakar yang peduli terhadap masalah pengelolaan sampah. Dalam diskusi tersebut, Direktur Borneo Law, Fazri menyebutkan kemungkinan adanya gugatan class action terhadap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD provinsi, dan DPRD Kota Banjarmasin. Gugatan ini didasarkan pada dugaan kelalaian dalam pengelolaan sampah yang diduga menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Dukungan terhadap wacana ini juga disampaikan Ketua Forum Kota Forkot Banjarmasin SY Nisfuadi. Dirinya menekankan masalah sampah telah berdampak langsung pada keselamatan warga. Dibuktikan dengan insiden kecelakaan fatal yang menyebabkan seorang ibu rumah tangga meninggal dunia karena tumpukan sampah di jalan. Diskusi ini juga menghadirkan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Haji Hamdi, dosen senior Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Haji Effendi, serta Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan Iketut Sutakaryana. Para peserta berharap agar masukan yang diberikan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi krisis sampah serta mencegah dampak lebih luas bagi masyarakat. Bahwa sampah kita produksinya 600. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berhasil dibekuk kepolisian. Pelaku manfaatkan kelenggahan pemilik sebelum membawa kabur kendaraan.
Spesialis pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan memanfaatkan kelengahan pemilik motor, Khairullah berhasil diamankan kepolisian setelah kedapatan membawa 2 unit kendaraan bermotor milik masyarakat. Pelaku menargetkan kendaraan bermotor yang berada di depan rumah maupun garasi kendaraan yang masih terpasang stop kontak di badan kendaraan. Panit Reskrim Polsek Liang Anggang, Ibda Deden Aprianto Lesmana mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kehilangan kendaraannya. Setelah melakukan penyelidikan, pihaknya berhasil mengidentifikasi seorang pria yang diduga sebagai pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor masih terpasang stop kontak. Total awal tahun 2025 ini, pihaknya telah mengamankan 3 kelompok pelaku curanmor. Curanmor memang begitu marak di wilayah kita. Ini sudah 3 kelompok yang kita amankan. 3 kelompok. Yang terakhir ini Khairullah spesialis motor atau unit yang kuncinya menempel di sepeda motor. Jadi dia tunggal atau 1 orang melakukannya dengan berjalan kaki tanpa ada sarana penunjang dia untuk menuju sasaran. Jadi dia berjalan kaki sambil ada melihat orang apes, motor yang kuncinya tercantol itu langsung dia naiki, dia hidupkan, dia bawa. Sementara itu pelaku Khairullah mengatakan baru 2 kali melakukan aksinya. Adapun uang yang didapatkan kemudian digunakan untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam. Ada kunci kontaknya di kendaraan. Waktu pemilik lengah atau gimana? Iya pas pemiliknya lengah. Rata-rata targetnya rumah seperti apa yang kalian sasar gitu? Pada tentu. Sudah berapa kali? 2 kali. Alasannya apa? Kali itu pas melihat dia ada kunci kontaknya langsung diambil. Daerahnya spesifiknya di mana aja? Sudah melakukan itu yang 2 titik itu? Di Kasturi lawan Sukamara. Barang bukti yang diamankan dari pelaku yakni 2 unit kendaraan bermotor yang saat ini dipinjam pakaikan kepada korban sembari menunggu proses penyidikan selesai. Dari hasil ungkap kasus ini, pelaku disangkakan pasal 363 KUHP, maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Liang Anggang membuat kepolisian terus meningkatkan perhatian terhadap keamanan masyarakat. Pemirsa, senyum bahagia terpancar dari wajah Irmawati usai menerima program bedah rumah dari Polsek Satui, Polres Tanah Bumbu. Ya, Irma sendiri tak lagi was-was. Rumahnya yang sebelumnya reot dan penuh lubang, kini berdiri kokoh dan layak huni. Penyerahan program bedah rumah dilakukan langsung Kapolsek Satui AKP Hardaya kepada Irmawati, wanita parubaya yang bermukim di RT 7 Desa Satui Timur, Kabupaten Tanah Bumbu. Penyerahan disaksikan aparatur desa dan anggota BPD setempat. Tampak rumah Irma yang merupakan rumah peninggalan mendiang suaminya tersebut kembali baru. Yang dulunya miring, dinding bolong-bolong dan berlantaikan tanah, kini sudah layak huni. Irmawati tinggal bersama anaknya. Ia hanyalah seorang pekerja serabutan dengan penghasilan tak menentu. Berjualan di pasar. Jualan apa? Ya apa aja lah, seperti buah, ikan. Tapi ikannya kan beli, jual lagi. Buahnya segala, sayur kah apa kah. Ya, kadang tentulah, kadang-kadang nggak dapat. Soalnya kan mengembalikan modalnya dulu. Kapolsek Satui AKP Hardaya mengaku Irmawati layak menerima program bedah rumah ini. Selain kondisi rumahnya yang sangat memprihatinkan, keadaan ekonomi dengan tak memiliki penghasilan tetap juga mendasari bantuan ini diberikan kepadanya. Polsek Satui hingga saat ini sudah merealisasikan program bedah rumah bagi 5 kepala keluarga. Disitulah kita melihat kondisi rumah yang sudah sangat memprihatinkan, kemudian kita ngambil langkah koordinasi dengan para pihak. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan bedah rumah. Ini rumah keberapa yang sudah dilakukan bedah ini? Polsek Satui ini sudah yang kelima, yang kita melaksanakan kegiatan bedah rumah. Program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Polsek Satui. Dan kebetulan hasil survei saya, Ibu Irmawati yang bertepatan di RT 7 Desa Satui Timur, saya rasa beliau layak karena
Pertama, beliau seorang janda, yang kedua penghasilan tidak tetap, dan kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Melalui program bedah rumah ini diharapkan Irmawati dapat tinggal dengan nyaman dan aman. Selain menyerahkan kunci rumah kepada pemiliknya, Kapolsek Satui AKP Hardaya juga menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan uang santunan. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, satu lagi akan kami sampaikan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Mengenal orang Banjar, tak harus mendatangi setiap sudutnya. Pasar Apung merupakan etalase sederhananya. Menyusuri Pasar Apung Lok Baintan bukan saja tentang menikmati keunikan orang Banjar. Lebih dari itu, Pasar Apung Lok Baintan merupakan warisan sejarah masa lampau yang menjadi saksi perubahan peradaban. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, banyak cara bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Ya, betul sekali, seperti yang dilakukan salah satu komunitas membaca di Kalimantan Selatan yang menggelar kegiatan membaca dongeng sekaligus bermain yang melibatkan anak dan orang tua. Menyimak cerita yang dibacakan dari buku yang syarat dengan kepedulian lingkungan seperti banyak sampah, banyak masalah, dan cita-cita penyelamat bumi menjadi bagian peringatan Hari Membaca Nyaring Sedunia yang digelar komunitas Read Aloud Kalimantan Selatan. Tema yang diambil kali ini literasi pahlawan bumi. Pada kegiatan yang digelar di Perpustakaan Daerah Perusda Kota Banjarbaru ini, peserta juga diajak bermain edukatif membuat mahkota dari sampah plastik serta gasing dari tutup botol. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya merangsang kecerdasan emosi dan bahasa anak, tetapi juga mengajak mereka menjadi pahlawan bumi yang peduli lingkungan. Jadi manfaat Read Aloud itu banyak banget. Ada salah satunya membantu kecerdasan emosi anak, kecerdasan bahasa anak ya. Jadi mencegah speech delay. Kan sekarang banyak nih anak-anak yang terlambat bicara seperti itu. Kemudian juga mengajari anak cinta membaca. Sekarang kan banyak sekali kita anak-anak generasi sekarang itu yang kurang suka membaca ya, karena memang lebih dahulu mengenal gadget seperti itu. Apri, salah seorang peserta, menyampaikan selain melatih kreativitas anak, kegiatan ini juga melatih kerjasama orang tua dan anak. Harapannya karena kegiatan ini penting ya terutama untuk membangun kemandirian anak, kreativitas anak. Kami berharapnya ini bisa dilakukan terus-menerus. Enak kita ngaturnya misalnya sebulan sekali di minggu keberapa gitu. Jadi bisa meluangkan waktu bareng dengan si kecil, berkolaborasi, main kayak sekarang main sama-sama teman yang lain deh ya. Kegiatan ini diharapkan dapat memicu gerakan positif di kalangan keluarga, baik dalam literasi maupun aksi nyata pelestarian lingkungan. Yusuf Haikal, TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, pengerjaan stand Pasar Wadai mulai dilakukan. Ya, dan ditargetkan 1 hari jelang Ramadan, stand Pasar Wadai selesai dikerjakan. Dari pantauan TVRI di lapangan terlihat sejumlah pekerja mulai melakukan pengerjaan stand Pasar Wadai Ramadan yang berlokasi di depan ex-kantor Gubernur Kalimantan Selatan di 0 km Banjarmasin. Menurut Kepala Tukang Arifin, pengerjaan stand ini rencananya dibangun 180 stand hingga 200 stand yang ditargetkan 1 hari jelang Ramadan sudah selesai dikerjakan. Dengan melibatkan 13 orang pekerja, baik yang membangun untuk rangka maupun khusus untuk atap. Sementara itu karena beberapa perubahan mungkin di 180 stand mungkin. 180 stand lah. Bisa juga sampai 200 nanti. Karena kendalanya kadang-kadang kita ditambah lagi nanti.
Ditargetkan selesai kapan nih? Minimal kami usahakan tuh di H-1 itu sudah beres sudah. Kalau bisa H-2 ya lebih nyaman lagi kami. Untuk desain stand Pasar Wadai sendiri rencananya akan didesain dengan atap berciri khas Banjar. Sehingga diharapkan stand Pasar Wadai Ramadan ini lebih menarik dan memiliki ciri khas tersendiri. Tidak sekedar Pasar Wadai Ramadan secara umumnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banjar tahun ini tidak menggelar Pasar Wadai Ramadan di Martapura, Kabupaten Banjar. Event tahunan yang juga kerap disebut sebagai upaya untuk melestarikan kuliner daerah terpaksa tidak digelar lantaran menurunnya minat pengunjung dalam beberapa tahun belakangan. Berbeda dari Ramadan sebelumnya, tahun ini dipastikan Pasar Wadai Ramadan yang sudah menjadi event tahunan di Martapura tidak dilaksanakan. Tidak digelarnya Pasar Wadai Ramadan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjar pada tahun ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan di beberapa Ramadan lalu. Minat pengunjung Pasar Wadai Ramadan yang terus menurun menjadi pertimbangan utama. Selain itu, Pasar Wadai Ramadan yang biasa dilaksanakan di alun-alun kota Martapura, sekitarnya juga ramai pedagang yang membuka lapak secara mandiri. Berdasarkan hasil evaluasi dari pimpinan selama beberapa tahun ini kan Pasar Wadai itu dianggap tidak bagus lah pelaksanaannya, entah kurang apa kan, tempatnya mungkin pada bilang sini tidak pas atau di mana bagaimana. Jadi dengan memperhitungkan beberapa tahun itu kebanyakan sepi pengunjung, makanya tidak dilaksanakan untuk tahun ini. Bisa dibilang stop dulu lah. Kita mengevaluasi lagi supaya lebih bagusnya itu bagaimana untuk tahun ke depan. Pasar Wadai Ramadan dengan menawarkan beraneka jajanan buka puasa di dalamnya diadakan pemerintah daerah sebagai upaya untuk melestarikan kuliner daerah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Pasar Wadai Ramadan di Martapura hanya ramai pengunjung pada saat pembukaan. Dan bahkan tak sedikit pedagang hanya bertahan beberapa hari lantaran sepinya pembeli. Pemirsa, saat lagi akan kami sampaikan informasi seputar lalu lintas. Garu Banjar bakamban habang bakatamban habang tapi basulam baju sasirangan ketekunan lahiran si kalmayan siapa lajuan kehalusan sentuhan ketelitian menghasilkan mahakarya seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Pemirsa, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Ya, dan laporan hari ini akan disampaikan Bribda Afaralia Safaranci Sampulawah dari Satlantas Polres Hulu Sungai Utara. Baik, terima kasih bersama saya Bribda Afaralia dari Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara. Saat ini saya sedang berada di Jalan Pembala Batung, tepatnya di Simpang 4 Paliwara. Dapat kita lihat bersama untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, baik dari arah Banjarmasin menuju Tabalong maupun sebaliknya. Diprediksikan untuk kepadatan arus lalu lintas akan terjadi di sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah karena bertepatan dengan jam pulang kerja dan jam pulang sekolah. Untuk saat ini, angka kecelakaan lalu lintas menurut data IRSMS selama 1 minggu terakhir, ada 1 kejadian laka lantas yang menyebabkan 1 orang luka ringan dan 1 orang meninggal dunia.
Pada kesempatan kali ini juga kami beritahukan bahwa saat ini kepolisian sedang melaksanakan operasi keselamatan Intan 2025 dari tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat melalui media sosial Instagram Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, karena kami akan selalu update perkembangan tentang arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara. Tidak lupa kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan berlalu lintas dan tetap menjaga keselamatan saat berkendara. Demikian sementara yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya Bribda Avaralia melaporkan. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Pemirsa, setelah ini akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca esok. Mengenal orang Banjar, tak harus mendatangi setiap sudutnya. Pasar Apung merupakan etalase sederhananya. Menyusuri Pasar Apung Lok Baintan bukan saja tentang menikmati keunikan orang Banjar. Lebih dari itu, Pasar Apung Lok Baintan merupakan warisan sejarah masa lampau yang menjadi saksi perubahan peradaban. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok Jumat 21 Februari 2025. Ya, informasinya akan disampaikan perakirawan Rara Rahmita Nur Afifah dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk hari Jumat 21 Februari 2025 bersama saya Rara, perakirawan BMKG Syamsuddinur Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer terkini, saat ini terpantau adanya bibit siklon 99S di Samudra Hindia Selatan Indonesia yang menyebabkan terbentuknya pertemuan massa udara di wilayah Kalimantan Selatan, di mana hal ini mengakibatkan adanya potensi hujan sedang hingga lebat. Kondisi ini juga mempengaruhi angin lapisan atas di sekitar wilayah Kalimantan Selatan yang dominan bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 17 knot. Secara umum untuk esok hari, angin permukaan diperkirakan bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 100%. Cuaca pada esok pagi hari secara umum diperkirakan berawan, kecuali untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari diperkirakan terdapat potensi hujan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan perlu diwaspadai terhadap potensi terjadinya hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan sekitarnya. Pada malam hari, terdapat potensi terjadinya hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu, sedangkan untuk wilayah lainnya diperkirakan berawan. Sedangkan untuk kondisi cuaca pada dini hari, terdapat potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan, terkecuali untuk Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut, diperkirakan berawan. Menghadapi kondisi cuaca signifikan ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Selalu siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja.
serta berhati-hati dalam berkendara terhadap jalan licin dan berkurangnya jarak pandang. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang untuk esok hari. Diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter di seluruh perairan Kalimantan Selatan. Demikian update perakiraan cuaca Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat mengunjungi website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, saat lagi akan kami sampaikan informasi seputar Kalimantan dalam segmen Lintas Borneo. Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama Forkopimda meninjau langsung pelaksanaan perdana program makan bergizi gratis di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Ya, program makan bergizi gratis ini sendiri merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Peninjauan dimulai pada saat proses penyiapan di dapur sehat hingga pendistribusian makanan bergizi ke para murid. Untuk pelaksanaan perdana program makan bergizi gratis di Kecamatan Sungai Pinyuh ini menyasar di beberapa sekolah, di antaranya SD Negeri 1, SD Negeri 4, SD Negeri 5, dan SMP Negeri 1 dengan melibatkan sebanyak 1.262 murid. Pelaksanaan program makan bergizi gratis ini disambut antusias oleh masing-masing murid. Program makanan bergizi gratis ini merupakan program prioritas skala nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat membantu memenuhi gizi anak-anak usia dini dan menjadi langkah nyata dalam mendukung kesehatan dan kecerdasan generasi penerus bangsa guna menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Dimas Saputra, TVRI Kalbar melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Demikian Kalimantan Selatan hari ini, saya Syarifah Nanas. Ya, dan saya Ridani Nur atas nama seluruh kerabat kerja petugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Banua.